Barengan aja. Saya langsung buka si konsolnya ya. Kita akan mengerjakan lab 3 Introduction to Amazon EC2. Langsung ke tas yang pertama. Tas yang pertama itu launch your Amazon EC2 Instant. Berarti servisnya kita diminta untuk ke EC2. Boleh dari sini terus buka compute atau di search di sini EC2 juga boleh. Sampai sini sudah berhasil? Baik. Kemudian langkahnya nomor 5 ya. Kita akan launch instant. Nah, yang kita bikin itu namanya web server. Di sini kita urusannya adalah untuk nentuin eh, server kita itu mau application and OS image-nya apa. Jadi kita pilihnya di sini pakai Amazon Linux. Kemudian instant type-nya kita pilih yang T2 Micro. Ini sudah benar ya, Linux. Kemudian di sini instant type-nya cari yang T2 Micro. Nah ini ya, instant type-nya T2 Micro. Teman-teman bisa baca speknya. Kemudian keypairnya Foki. Lalu network settingnya teman-teman cek di sini lab-nya lab VPC. Jadi teman-teman harus edit. Kemudian ganti VPC require-nya jadi yang lab VPC. Subnetnya pastikan public subnet 1. Kemudian firewall-nya pilih yang create security group. Untuk name-nya kita kasih web server security group. Description-nya security group for my web server. Kemudian inbound security groupnya itu disuruh di remove ya. Lalu turun lagi ke bawah. Di bagian advanced detailnya kita pilih yang termination protection-nya di enable. Lalu ada code ini. Nah, si code-nya ini kita modify sedikit ya. Modifikasi sedikit. Supaya nanti teman-teman pas ngeliat yakin punya teman-teman gitu ya. Hello web server, misalnya tambahin lah Meliana. Tambahin. Udah di langkah berapa nih? Sampai sini sudah berhasilkah teman-teman? Saya sedikit berpindah network setting. Network setting. Langkah berapa itu teh? Yang ini ya. Di network setting itu pilih VPC require-nya lab VPC. Subnetnya pastikan public subnet 1. Firewall-nya create security group. Security group name-nya dikasih nama. Di description-nya juga. Nama in-nya teh ada di langkah 13.
langkah 13. Security group name-nya, terus description-nya. Nah, baru si inbound-nya di remove. Dah, kalau sudah ke bagian advanced detail, cari termination protection. Di-enable dulu. Terus ke bawah terus, baru yang user datanya diisi tapi dikasih nama sendiri. Buat nanti pas diliatinnya ada nama kita gitu, web servernya pas nyala. Di sini apakah oke? Sudah? Kalau sudah kita launch instant, tungguin sampai berhasil. Kalau sudah, kita view all instant. Di sini statusnya instant thread-nya pending. Tapi kalau di refresh dia jadi running. Refresh ya. Nah ini running. Tapi status ceknya nunggu sampai dia cek pas. Dua cek pas. Kalau ini udah berhasil berarti tas satu kita udah selesai. Tungguin. Mm-mm. Jadi sekarang kita punya web server nih. Eh, satu isi to instant. Namanya web server. Baca aja nih yang tadi kita tentuin. Instant type-nya T2 micro. Terus apalagi nih yang tadi kita kerjain. Security groupnya ini yang udah tadi kita kasih nama. Sip semuanya? Ya, tunggu ya sampai cek pas. Berarti yang saya tungguin Abel sama Kresna. Ah, udah nih. Sudah berhasil? Oke. Lanjut ya. Tas 2 monitoring. Tas 2 monitoring caranya kita klik aja si web servernya. Terus kita ke tab monitoring. Habis itu kita ke bagian action. Action, cari yang monitor and troubleshoot, get system log. Kalau udah kelihatan seperti ini berarti ngelihat catatan proses booting servernya. Lalu satu lagi, saya udah nyampe 26. Ini kalau udah lihat sistem log seperti ini, berarti kan catatan proses booting servernya. Satu lagi itu kita back aja. Action, kemudian monitor and troubleshoot lagi. Kita lihatnya yang get instant screenshot. Nah, kalau kayak gini tuh kita kayak lagi ngemonitoring server fisik gitu ya. Oh, tampilannya seperti ini. Kalau sudah, berarti kita berhasil ngelihat apa yang bisa dimonitor, cancel aja. Lanjut ke tas yang ketiga. Tas 3 itu kita ngupdate security group untuk ngakses ke web server. Caranya, kita pilih di bagian detail ini, klik dulu si instannya, kemudian lihat ke bagian detail, ke bagian tab detail ini. Nah, ini ada IP version for address, di copy aja alamatnya. Kalau mau buka pakai incognito, boleh dilihat ya.
Continue site. Nggak muncul apapun ya, gagal. Soalnya kan tadi si inbound-nya, eh, security groupnya belum ngizinin akses HTTP. Jadi dia nggak bisa. Supaya kita bisa ngakses ke sini, nanti yang tadi kita udah tulisin ada namanya ya, nama kita sendiri yang tadi Meliana. Berarti kita harus buka aksesnya. Cara buka aksesnya, kita harus ke bagian web security group. Di bagian sebelah kiri. Nah, ini ya, security group. Lalu kita eh, pilih yang kita udah buat web server security group. Masuk ke inbound rule, kita edit, add rule, type-nya yang dibuka itu yang HTTP, source-nya yang anywhere IP version 4. Terus kita save rule. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita udah bisa ngakses ya. Coba kita buka lagi incognito-nya ya. Tadi kayak gini. Kalau sekarang udah muncul. Nah, ini udah berhasil berarti ya. Web servernya udah nyala, udah bisa kita lihat. Kalau nggak dibukain aksesnya, berarti yang HTTP nggak bisa diakses. Sampai sini udah oke belum, teman-teman? Nah, kalau udah, berarti lanjut task 4, teman-teman. Kalau di task 4, kita mau nge-resize instant type-nya sama IBS volume-nya. Caranya kita ke bagian di situ manajemen konsol, buka instannya, yang web server kita tadi tuh ya. Lalu kita stop dulu. Instant state, kemudian stop instant. Stop. Kemudian kita mau ganti tipe instant type-nya kan. Tadinya kan T2 micro, kita mau gantinya jadi T2 small. Dari sini kita ke action, kemudian pilih instant setting, change instant type, belum mau ya. Bentar. Stoppingnya belum mau. Saya masih Kenapa? yang jadi Refresh dulu ya. Buat ngeganti kita harus berhentiin dulu, nggak boleh nyala. Action, instant setting. Nah ini baru muncul. Jadi ditunggu sampai dia benar-benar berhenti. Lanjut ya. Tas 4. Stopnya udah. Nah ini kita mau ganti tadi Titu apa? Titu mikro kan ya? Kita mau jadi Titu small. Ini udah bisa nih. Change instant type. Di sini ganti Titu small. Terus apply aja. Berarti change instant type. terus saya Udah samaan belum Yos ya yang punya Kresna? Kalau udah mah nggak apa-apa nanti Kresna bareng.
Lalu sekarang kita ke instant setting lagi. Change stop protection. Ininya di enable. Terus di save. Kalau udah mengubah instant type. Satu lagi itu kita mau nge-resize IBS volume. Kenapa harus di-resize, teman-teman? Ada yang mau jawab? Kenapa volumenya di-resize? Yang tadi saya cerita kan, IBS itu kan kayak hard disknya. Jadi silahkan kalau mau digedein atau dikecilin, berarti bisa dimodify langsung. Storage ya. Di sini ada volume ID. Besarannya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Volume IBS-nya sebelum kita ubah tuh berapa? Berapa giga? Berapa besarannya? 8. Terus kita mau ubah jadi berapa? Caranya gimana? Caranya berarti modify volume. Gampang kan? Berapa nih gantinya? Kita ganti jadi 10. Sip. Bisa ya? Kalau sudah, terus ngapain lagi nih? Yakin nggak udah berubah? Coba cek instantnya ya. Tadinya Titu Mikro ya, instant type-nya. Saya salah refresh. Sekarang sudah berubah dari Titu Mikro jadi Titu Small. Terus kita perlu nyalain lagi si web servernya. Kalau udah diubah volumenya, kita nyalain lagi. Instant state, start instant. Kalau di tas 5, ini udah ya, tinggal kita nunggu. Gimana, Kresna udah ngubah dari 8 jadi 10? Baik. Sekarang lagi di itu status kan. Baik. Terus kita mau ngelihat limitnya nih, tas 5 ya, explore isi to limit. Kita ke service quota. Kita ke service quota. Service quota ini buat apa? Carinya yang isi itu ya. Kan udah 100 tuh. Ya, kemampuan Batasannya ya, batasannya. Yosia lagi, Yosia lagi. Oke. Di sini tuh carinya yang running on demand kalau mau lihat. Nih ya kuotanya nih, teman-teman lihat aja sendiri. Kalau sudah, kita masuk lagi ke isi itunya. Kita mau tes stop protection. Web servernya, kemudian kita mau stop, stop instant. Kenapa ini gagal, teman-teman? Ayo, kenapa gagal? Tas 6. panas kok.
Kenapa ini gagal? Stop protectionnya nyala ya, betul. Tip. Kalau misalkan mau dibuka, caranya gimana? Kita ke instant setting ya, change stop protection, matiin, save, tunggu dulu, baru sekarang mungkin bisa ya. Kita coba stop instant. Sip, berhasil. Bisa ya teman-teman, lab 3? Oke, apakah sudah selesai yang update-update? Jadi itu yang dikerjakan di lab 3. Kalau sudah berhasil jangan lupa di-submit. Kalau sudah berhasil sampai tas 6, kita submit. Ya, Saya lagi teks, tapi ya, saya nggak tahu ini benar. Kulit teks bagian itu ya, ada. oh, itu baca aja mereka foto. Jadi intinya kan, Sudah kan? oh, hanya lihat aja foto. Jadi yang pertama gagal, kedua berarti.